Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sofitri, NIM 2119045, dan 3 teman saya, yaitu Nurvina Solawati, NIM 2119016, Ita Hairulina, NIM 2119183, dan Cahyati Ratna Ningsih, NIM 2119198. Nah, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang konsep pendidik dalam pendidikan. Oke, langsung saja ya, saya lanjutkan, yaitu materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah pengertian pendidik. Pasti kita tidak asing lagi dengan seorang pendidik. Ya, karena kita sendiri saja masuk di sebuah fakultas di mana mengambil fakultas tarbiyah. Dan pasti cita-cita kita salah satunya menjadi seorang pendidik. Dan juga saya mewakili sebagai seorang perempuan juga yang nantinya akan menjadi seorang guru bagi anak kita kelak, itu yang menjadi madrasah pertama bagi anak. Jadi, pendidik, apa sih itu pendidik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Lalu, dalam arti luas, pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberi pengaruh terhadap pembinaan orang lain agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Jadi, kalau secara arti luas ini tidak terbatas. Jadi, semua orang bisa menjadi pendidik asalkan dia berusaha memberikan pengaruh terhadap orang lain agar berkembang sesuai dengan potensinya. Berikutnya, menurut Wiji Suwarno, yaitu orang yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kesempurnaannya. Selanjutnya, menurut Abu Dinata, bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Selanjutnya, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, pendidik yang profesional itu bertugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Nah, dari berbagai pengertian atau definisi dari pendidik ini, dapat kita simpulkan bahwa pendidik adalah setiap orang yang berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau berusaha agar orang lain bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikutnya yaitu tugas pendidik. Nah, ada 3 tugas pokok seorang pendidik, yaitu yang pertama adalah seorang pengajar. Pengajar yaitu merencanakan, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program dilakukan. Lalu, tugas yang kedua adalah sebagai seorang pendidik. Seorang pendidik itu tugasnya mengarahkan
peserta didiknya mencapai tingkat kedewasaan dan memiliki kepribadian yang baik, sebagaimana sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Oke, selanjutnya tugas yang ketiga adalah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, yaitu tugasnya memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Nah, itulah 3 tugas utama dari seorang pendidik. Berikutnya adalah tugas pendidik menurut Bapak Fathah Yasin. Nah, ada yang pertama tugasnya sebagai korektor, yaitu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mengoreksi atau menilai yang dilakukan itu bersifat menyeluruh dari afektif sampai ke psikomotor. Tugas yang kedua adalah sebagai inspirator, memberikan inspirasi atau ilham bagi kemajuan belajar siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, sebagai informator, memberikan informasi. Yang keempat, sebagai organisator, yaitu mengelola kegiatan belajar atau akademik. Yang kelima, sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan kepada peserta agar lebih bergairah dalam belajar, lebih aktif, dan lebih kritis. Yang keenam adalah sebagai inisiator atau pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas yang memungkinkan kegiatan belajar. Yang kedelapan adalah sebagai pembimbing, yaitu membimbing anak didik manusia dewasa susila yang cakap. Yang kesembilan sebagai demonstrator, yaitu mendemonstrasikan bahan pelajaran yang sudah dipahami. Dan yang ke-10 sebagai pengelola kelas. Pengelola kelas untuk menjunjung interaksi edukatif. Sebagai mediator, yaitu berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaktif edukatif. Yang ke-12 sebagai supervisor, yaitu pendidik hendaknya dapat memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Dan yang terakhir yaitu sebagai evaluator. Pendidik dituntut menjadi evaluator yang baik dan jujur. Nah, itulah tugas-tugas dari seorang pendidik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norvina Solawati, NIM 2119016. Di video ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai jenis pendidik. Jenis-jenis pendidik itu dibedakan menjadi 3. Pertama adalah pendidik formal, kedua adalah pendidik informal, ketiga adalah pendidik non-formal. Pendidik formal adalah pendidik yang ditetapkan keresmiannya oleh lembaga pendidikan dan diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Pendidik formal ini dibedakan menjadi 3. Pertama adalah guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang bertugas untuk mengajarkan ilmu kepada peserta didik. Yang kedua adalah dosen. Dosen adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran mengajar di perkuliahan, yaitu bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Yang ketiga adalah guru besar atau profesor. Guru besar atau profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi yang diberikan kepada dosen yang masih melakukan proses pembelajaran mengajar di pendidikan atas. Macam jenis pendidik yang kedua adalah pendidik informal. Pendidik informal adalah pendidik yang berasal dari dalam, yaitu terdiri dari kedua orang tua atau keluarga,
lingkungan, dan pemuka masyarakat. Kedua orang tua atau keluarga merupakan tempat yang pertama kali untuk seorang anak menjadikan pendidik. Karena apa? Karena anak itu belum mempunyai potensi diri untuk mengembangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, baik secara lahiriah maupun batiniah, kedua orang tua harus melakukan pembelajaran atau pendidikan kepada seorang anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jika lingkungan anak itu baik, maka pendidikan anak juga baik pula. Yang ketiga adalah pemuka masyarakat. Lantas kemudian jenis pendidikan yang ketiga itu adalah pendidik non-formal. Pendidik non-formal adalah pendidik di luar jalur pendidik formal. Akan tetapi, di dalam pendidik non-formal ini, proses pembelajarannya masih mengikuti aturan-aturan dan terstruktur. Sedangkan sasaran dalam pendidik non-formal ini kepada orang atau warga negara yang tidak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan sekolah pada umumnya. Terima kasih. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik pendidik yang baik. Di setiap lembaga pendidikan, guru atau pendidik adalah tokoh utama yang menentukan berhasil atau tidaknya setiap upaya pendidikan. Oleh karenanya, guru selalu menjadi fokus utama dalam setiap wacana inovasi pendidikan, baik dalam aspek kurikulum maupun peningkatan sumber daya manusia. Berikut ini adalah karakteristik pendidik yang baik dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, mengajar tanpa pamrih. Guru yang mendidik siswa dengan sifat tanpa pamrih akan mampu bersikap ikhlas dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya. Mereka akan mengajar tanpa tergantung apapun karena guru yang ikhlas tidak memiliki motif yang bersifat pribadi dalam mengajar. Yang kedua, memiliki kemampuan komunikatif. Jika guru memiliki kriteria komunikatif ini, maka peserta didik pun akan dapat menangkap materi pembelajaran yang disampaikan dengan lebih baik. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi berpikir dan belajar. Salah satu karakteristik pendidik yang baik adalah sosok guru yang mampu mengajak para peserta didik untuk aktif dalam berpikir. Guru yang mampu mengajak berpikir siswa biasanya memiliki cara-cara inspiratif dalam merangsang rasa keingintahuan murid. Yang keempat, berwawasan luas. Idealnya, guru adalah sosok yang berwawasan luas, karena wawasan luas adalah modal utama untuk mendidik para siswa agar menjadi pribadi intelektual yang berakhlak mulia. Yang terakhir atau yang kelima, mampu menggunakan media pembelajaran. Di antara syarat-syarat media pembelajaran yang baik adalah yang pertama, harus mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Yang kedua, menstimulus peserta didik dalam mengingat apa yang sudah dipelajari, selain memberikan stimulasi pembelajaran baru. Yang kedua, menstimulus peserta didik dalam memberikan tanggapan umpan balik dan juga mendorong mereka untuk melakukan praktik dengan benar. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai contoh real guru kekinian yang inspiratif. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa itu inspiratif. Nah, pengertian inspiratif menurut KBBI adalah suatu proses yang mendorong manusia atau merangsang pikiran manusia untuk melakukan tindakan, terutama untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan suatu yang kreatif. Nah, contohnya guru inspiratif ada dari Pekalongan nih, dari Kabupaten Pekalongan, yaitu Ustazah Daryanti. Beliau adalah sosok guru sekaligus ustazah ya, yang menginspirasi banyak orang. Beliau merupakan seorang pendidik yang berhati mulia dan memiliki semangat mendakwahkan Islam yang sangat luar biasa. Nah, dengan
semangat yang mendakwahkan Islam luar biasa. Adapun kegiatan positif yang beliau lakukan, yang pertama ada pekan menghafal. Pekan menghafal itu suatu wadah atau tempat untuk adik-adik menghafal Al-Quran secara gratis. Nah, biasanya ada di Car Free Day alun-alun Kajen setiap pekannya. Kemudian ada juga Rumbelku atau rumah belajar Quran, di mana para akhwat pada khususnya itu belajar memperbaiki bacaan untuk membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga ada Gria Sinau, yaitu bimbel, bimbingan belajar privat untuk adik-adik yang ada di Kabupaten Pekalongan. Nah, tuh beliau juga membina pemuda-pemudi Pekalongan setiap pekannya, dan untuk apa? Untuk menciptakan generasi Qurani, yaitu generasi yang cinta Al-Quran. Hal yang dapat diteladani dari beliau adalah sikap kemandiriannya. Kemudian ada sikap disiplin yang sangat tinggi, kemudian manajemen waktu yang sangat baik, keempat semangat mendakwahkan Islam, kelima mendidik dengan rasa cinta, dan yang terakhir memberikan pemahaman bagaimana untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Nah, itu Ustazah Daryanti. Kemudian itu yang dari asli Pekalongan. Kemudian yang selanjutnya ada Heni Sri Sundani. Nah, udah pernah dengar nih nama beliau? Iya, ia adalah salah satu nama yang masuk dalam daftar anak muda berpengaruh di Asia. Nah, perempuan kelahiran Ciamis, Jawa Barat, memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Nah, dia merupakan mantan TKI di Hong Kong. Namun dia memiliki semangat perjuangan untuk mendidik generasi anak muda di Indonesia khususnya. Nah, maka dengan semangatnya beliau menciptakan gerakan anak petani cerdas. Nah, dia mengusulkan itu, gerakan anak petani cerdas, di mana dengan segala keterbatasan anak-anak petani, beliau memfasilitasi untuk menjadikan anak-anak petani itu cerdas dan bisa bersaing dengan kebanyakan anak lainnya. Nah, beliau menjadi motor perbaruan sosial di lingkungan rumahnya. Nah, itu adalah Heni Sri Sundani. Kemudian yang ketiga adalah Bu Muslimah. Nah, ini juga terkenal. Bu Muslimah, siapa dia? Dia adalah sosok yang tidak terlepas dari kesuksesan film Laskar Pelangi. Ya, film yang pernah menempati peringkat keempat sebagai film lokal bertema pendidikan yang paling banyak ditonton. Nah, itu adalah Ibu Muslimah. Nama aslinya adalah Muslimah Hafsari. Guru inspiratif ini mampu menggali potensi putra-putri Belitung untuk meraih prestasi dalam keterbatasan dan sudut terpencil dan fasilitas yang seadanya. Nah, ini Bu Muslimah. Tuh sosok-sosok yang sangat inspiratif, guru-guru pendidikan yang memiliki semangat untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Ustazah Daryanti, yang kedua ada Heni Sri Sundani, yang ketiga ada Bu Muslimah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.